UPDATE Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia setelah juara ASEAN Futsal Championship 2024 akan diulas Okezone. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Futsal Indonesia meraup sekira 16 poin di ranking FIFA Futsal setelah memenangkan 5 pertandingan di ASEAN Futsal Championship 2024. Alhasil, Timnas Futsal Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 28 ke 24 dunia. Timnas Futsal Indonesia mendapatkan sekira 16 poin tambahan di ranking FIFA Futsal setelah menang 9-0 atas Kamboja, menggilas Australia 3-1, mempermalukan Myanmar 5-1, menelanjangi Thailand 5-1 dan menghancurkan Vietnam 2-0. Bagaimana dengan ranking FIFA Futsal Thailand dan Vietnam? Thailand menempati peringkat 11 dunia, sedangkan Vietnam berada di posisi 30 dunia, duduk di posisi 24 dunia menunjukkan Timnas Futsal Indonesia bukanlah tim sembarangan. Harapannya ke depan, Evan Soumilena dan kawan-kawan bisa menembus Piala Asia Futsal 2026 dan Piala Dunia Futsal 2026. Berkat dukungan Federasi Futsal Indonesia dan kompetisi yang terus membaik, peluang Timnas Futsal Indonesia lolos ke dua-dua ajang di atas terbuka lebar. Balik ke ASEAN Futsal Championship 2024. Gelar ini merupakan yang kedua diraih Timnas Futsal Indonesia di ajang ASEAN Futsal Championship. Sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia menjadi juara pada 2010, namun saat itu tim kuat Thailand tidak ambil bagian. Tercatat, turnamen ini sudah 18 kali diselenggarakan sejak 2001. Dari 18 penyelenggaraan itu, Thailand 16 kali juara sedangkan Timnas Futsal Indonesia memenangkan 2 trofi. Karena itu, Futsal Indonesia pelan-pelan menunjukkan diri mereka layak diperhitungkan. Tak cuma di kawasan Asia Tenggara, tapi juga dunia. BOLASPORT.com, ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuel Wijaya berhasil melaju ke final Korea Masters 2024. Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuel Wijaya sukses memijak babak final setelah mengalahkan pasangan veteran tuan rumah, Ko Sung Hyun Eom Hye-won. Mereka mengalahkan ex-ganda campuran papan atas dunia itu pada laga semifinal yang digelar di Iksan Gymnasium, Iksan, Korea Selatan, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Meski sempat start buruk dan tertinggal, pasangan independen besutan PB Jarum itu berhasil melawan tekanan. Dejan Gloria membalikkan keadaan di poin krusial dan akhirnya mengunci kemenangan dalam 36 menit dengan skor 21-18, 21-7 dalam 36 menit. Dejan Gloria sempat kesulitan menghadapi tekanan Ko Sung Hyun Eom Hye-won. Mereka terlihat kalah dari segi pengalaman melawan para pemain veteran tuan rumah tersebut. Di paruh pertama game ke-1 ini, Gloria masih kalah sigap dari Eom. Eom menjadi playmaker kunci duet negeri ginseng, seringkali netting play-nya mampu menyediakan pancingan serangan yang nyaman bagi Ko untuk melakukan smash. Permainan depan Eom juga sering menyulitkan Dejan Gloria. Pasangan Indonesia sempat ketinggalan sampai 9-12. Namun setelah interval, Dejan Gloria perlahan mengubah taktik dan tidak larut dalam pola lawan. Sebisa mungkin menghindari adu drive dan membuat Eom jauh dari area depan menjadi kunci. Dejan Gloria mulai membalikkan situasi hingga akhirnya unggul 15-14. Sejak itu mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan, dan terus mencecar Ko Eom dengan smash keras. Ditambah error wakil tuan rumah, Dejan Gloria berhasil merebut game pertama 21-18. Pada game kedua, Dejan Gloria bermain lebih agresif. Mereka menekan Ko Eom dengan bola-bola pendek dan tidak membiarkan lawan punya peluang menyerang. Permainan depan Gloria juga membaik, sering kali membuat Eom harus susah payah bolak-balik dari sisi ke sisi. Dejan Gloria unggul jauh dengan cepat 8-2 hingga 11-4. Setelah interval, wakil merah putih benar-benar membuat Ko Eom tidak berkutik. Mereka melesat jauh sampai 15-5. Ko Eom sendiri antara kehabisan bensin alias kondisi fisik menurun atau kehabisan taktik, semua pukulan mereka mulai kacau dan tak menentu arahnya. Dejan Gloria terus melaju dengan keunggulan telak sampai memastikan kemenangan dengan skor 21-7. BOLASPORT.com, pembalap Indonesia, Aldi Satya Mahendra, siap meraih prestasi lagi dalam debutnya pada World Supersport World Cup 2025.
Setelah dipastikan mendapatkan promosi ke kelas tengah World Superbike, WorksBK, tim yang akan diperkuat Aldi Satya Mahendra telah dipastikan. Nama rookie berstatus juara dunia World Cup 300 itu masuk ke dalam skuad tim Evan Bros dalam daftar pembalap motor Yamaha untuk World Cup 2025. Evan Bros merupakan tim asal Ravenna, Italia, dengan prestasi menjadi juara dunia Supersport pada 2019 berkat Randy Krummenacher dan pada 2020 bareng Andrea Locatelli. Aldi pun bersemangat dengan petualangan yang menantinya tahun depan. Saya sangat senang dipromosikan ke World Cup, dengan tim bagus seperti Evan Bros, kata Aldi dalam siaran pers yang diterima bolasport.com dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Ini adalah tantangan baru. Saya harus belajar selangkah demi selangkah sambil mencoba beradaptasi dengan motor dan kategori ini, agar bisa mendapatkan hasil-hasil yang bagus segera mungkin. Kerjasama ini akan membuahkan pencapaian yang baik. Tantangan yang menanti Aldi makin menarik karena dia akan mencicipi era baru Yamaha di kelas World Cup dengan motor anyar ISOV R9. Setelah dirilis pada awal tahun ini, motor dengan mesin 3 silinder dan kubikasi 890 cm3 tersebut akan dilombakan ke kejuaraan dunia untuk pertama kalinya tahun depan. Aldi sebenarnya telah membuktikan dirinya bisa melesat dengan segera. Perjalanan karir rider berusia 18 tahun itu berlangsung cepat dalam 2 tahun belakangan. Setahun sebelum menjadi juara dunia kelas World Cup 300-2024 sebagai debutan, Aldi mencatat kemenangan lomba di kelas yang sama meski turun sebagai wildcard. Satu hal yang menjadi catatan dari penampilan Aldi musim lalu adalah konsistensinya. Wajar jika kedatangan Aldi ke dalam tim Evan Bros juga disambut positif oleh sang kepala tim, Fabio Evangelista. Begitu Yamaha Motor Europe mengajukannya kepada saya menerimanya dengan antusias, kata Evangelista. Itu karena kami akan bekerja dengan 2 pembalap muda dan cepat. Saya telah mengamati Aldi dan Ken selama beberapa waktu. Aldi di tahun 2024 telah mengejutkan saya dengan mentalitas dan kedewasaannya. Sementara itu, manajer motorsport Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Wahyu Rusmayadi, menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh kepada Aldi. Keberhasilan Aldi mencetak sejarah sebagai juara dunia balap motor yang pertama dari Indonesia menghadirkan kebanggaan besar. Aldi Satya Mahendra akan melanjutkan program Step Up melalui penampilan perdana di kelas berikutnya yaitu World Supersport 600 menggunakan R9, kata Wahyu. Kami sepenuhnya memberikan support untuk Aldi Satya Mahendra supaya bisa tampil dengan performa optimal dalam persaingan di World Supersport tahun depan. Ini akan menjadi pengalaman sangat berharga buat perjalanan karir balapan Aldi Satya Mahendra dan untuk Merah Putih semakin di depan, full gaspol. Aldi sendiri siap untuk unjuk gigi di World Cup 2025. Saya telah belajar banyak dari keras dan kompetitifnya persaingan di kejuaraan Eropa dan dunia, kata adik mantan pembalap World Cup, Galang Hendra Pratama, itu. Saatnya kembali tampil optimis apalagi didukung motor ISOV R9, membuka harapan positif untuk mengharumkan nama Indonesia lagi di pentas dunia, tandasnya. Aldi dan pembalap lainnya mencicipi mesin anyar pabrikan Garputala dalam tes Sakedon pada 7-8 November di sirkuit Cremona, Italia. Sementara itu WorksBK 2025 akan dibuka dengan akhir pekan lomba di sirkuit Phillip Island, Australia, pada 21-23 Februari mendatang. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil mencapai final ketiganya pada tahun ini di Korea Masters 2024. Putri Kusuma Wardani memastikan tiket ke final setelah memenangi laga semifinal Korea Masters 2024 di Iksan Gymnasium, Iksan, Korea Selatan, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Kemenangan dengan skor 21-13, 21-13 diraih Putri saat menghadapi unggulan kelima dari Taiwan, Chiu Pin Chian. Putri memulai pertandingan dengan kurang ideal, ketertinggalan jauh dengan cepat dialami Putri saat sudah tertinggal 5 angka 1-6. Namun, cepat pula bagi Putri untuk membalikannya. Permainan Chiu mampu diladeni Putri dengan baik. Justru runner-up Indonesia Masters I 2023 Super 100 itu yang terjebak dalam kesalahan sendiri, terutama dengan bola lob ke arah baselin yang sedikit keluar. Dari skor 1-6, Putri terus menambah angka hingga unggul telak 13-6.
Ya, 12 poin berturut-turut didapatkan putri dari lawannya, pengembalian sulit dengan drop shot maupun netting dari putri merepotkan lawan yang baru 2 bulan lalu dikalahkannya di semifinal Taipei Open 2024. Selisih poin dilebarkan putri menjadi 8 angka di 16-7. Putri tak terbendung hingga game pertama selesai. Lagi-lagi bola lob yang sedikit keluar dari lawan, putri mengunci game pertama dengan skor yang cukup telak 21-13. Putri masih tidak terbendung pada game kedua. Meski sempat tertinggal 0-2 dan hingga 2-4, putri kembali bangkit dimulai dengan laju 5 poin beruntun yang mengubah skor 7-4. Ciu lagi-lagi tidak dapat mengejar ketertinggalan karena selisih poin bertambah lebar menjadi 6 angka di 12-6 lalu 9 angka di 16-7. Putri bermain aman dengan placing-placing yang membuat Ciu sibuk lalu mengikutinya dengan bola serangan yang sulit dikembalikan. Match point didapatkan putri dengan tabungan 8 angka 20-12. Sempat kecolongan satu kali, putri memastikan kemenangan dengan skor sama seperti game pertama. Putri tinggal menunggu lawan di final. Dia akan menghadapi pemenang laga antara Han Qianxi China dan Tomoka Miyazaki Jepang selaku unggulan pertama.